Pak Arief, saat ini pemerintah tengah melobi India untuk mengekspor beras dan juga daging ke Indonesia. Apa sebetulnya alasannya, Pak? Apakah memang stok di dalam negeri saat ini tidak mencukupi? Terima kasih Mbak Sasa, selamat pagi Pak Rahmat Pambudi, sahabat saya. Begini, yang pertama saya mau sampaikan kepada seluruh pemirsa CNBC bahwa kita tidak bangga ya melakukan importasi. Ya, jadi ini harus diketahui oleh seluruh pihak. Ya, kita tidak bangga. Untuk ketersediaan, ya, kita harusnya memang mempersiapkan dengan baik di dalam negeri. Ya, jadi produksi dalam negeri, dalam neraca pangan yang selalu dirumuskan oleh Badan Pangan Nasional tentunya bersama kementerian lembaga terkait, mengutamakan produksi dalam negeri. Tetapi dalam kita membuat neraca, sesuai dengan produksi, kemudian berapa kebutuhan, berapa stok carry over dari sebelumnya, memang kita hitung dan kemudian kita proyeksikan sampai dengan beberapa bulan ke depan. Kemudian yang menjadi concern kita dalam kunjungan ke India ini adalah kita ingin mengetahui kondisi real apa yang sebenarnya terjadi, karena mengenai beras India ini sudah didiskusikan dalam beberapa waktu lalu. Saya bersama Menteri Perdagangan beberapa waktu lalu menerima Vice Ambassador dari India dan menyampaikan bahwa trade balance antara Indonesia dan India ini tidak seimbang. Artinya kita over gitu ya. Dan mereka menawarkan beras karena kita memang sedang memerlukan beras, pasokan beras untuk kebutuhan dalam negeri. Sehingga yang membuat kita bingung pada waktu itu adalah seminggu sesudah itu ya, setelah mereka menawarkan, mereka memban gitu ya. Nah, ini mesti diluruskan bahwa Indonesia dalam posisi memang memerlukan beras pasokan sampai dengan produksi atau tanam kita di Indonesia lebih dari 1 juta hektar ya per bulannya. Kalau kita tidak menanam sampai dengan 1 juta hektar, maka kita pastikan neraca kita defisit. Nah, Pak Presiden memerintahkan kepada Badan Pangan Nasional, juga kepada kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian, untuk mempersiapkan produksi dalam negeri. Kemarin tidak bisa dikerjakan dengan optimal karena kondisi memang banyak sawah tada hujan kita yang memang kekurangan air. Tetapi setelah November dan Desember ini utamanya sudah ada hujan, ya sudah turun di beberapa tempat. Ini memang kita secara optimal bersama-sama harus mendorong untuk tanam. Nah, dalam neraca dan juga KSA, Caracas Sample Area yang disampaikan oleh BPS, ya, itu menyebutkan bahwa tanam ini di bawah 1 juta hektar. Proyeksi 3 bulan ke depan pun kita sudah melihat bahwa dengan menanam di bawah 1 juta hektar, artinya 500.000, 600.000 hektar, ya, selama 1 bulan, itu artinya produksi kita akan di bawah 2,5 juta ton. Nah, ada yang 0,9, ya berarti 900.000 ton, ada yang 1,1 juta ton, versus kebutuhan kita yang 2,56 sampai 2,6 juta ton. Nah, ini harus diantisipasi oleh kita semua. Mungkin demikian penjelasan saya. Kemudian juga saya sedang mempelajari bagaimana supply chain dan beberapa hal yang bisa memang kita bawa nanti ke Indonesia, begitu ya. Bagaimana teknologi yang mereka miliki, masa kita sekian lama tidak berubah gitu ya. Bagaimana ke depan kita harus melakukan breeding, ya. Mungkin mulainya dari fattening, kemudian breeder, indukan, sapi indukan yang bisa kita kerjakan di Indonesia. Ya, kalau kita terus-menerus seperti ini, maka nanti kita akan kehilangan beberapa produk, ya, seperti yang sudah terjadi, seperti kedelai, ya, yang kita tidak bisa produksi dalam negeri. Kalau untuk daging Jadi sendiri apa untuk sih Pak sebetulnya meningkatkan tantangannya Pak sehingga untuk mengamankan
pasokan ataupun dari segi kapasitas ini belum mencukupi? Oh, ini saya koreksi ya, bukan daging sapi ya. Daging sapi di India sangat terbatas, jadi dagingnya daging kerbau Mhm. kalau di sini. Nah, kalau daging sapi tentunya dari Australia dan daging sapi dari Brazil ya. Ini ada yang live cattle ya, sapi hidup, kemudian ada juga chill dan frozen condition. Ya, ini beberapa yang mesti diluruskan. Oke, artinya Nah, yang dalam kalau penjajakan untuk daging kerbau ya, Indonesia, Pak? kalau saat ini yang dari India adalah daging kerbau. Daging kerbau itu Bulog ditugaskan 100.000 ton. Oke, baik Pak Arief. Saya akan minta pandangannya dari Pak Rahmat dari kacamata HKTI. Seperti apa pandangan Anda terkait rencana pemerintah dalam hal ini masih tahap penjajakan untuk mengimpor beras dan juga daging kerbau dari India? Ya, dalam kaitan ini saya kira kami dari HKTI menghargai dan juga pada prinsipnya mendukung bahwa pemerintah itu harus memenuhi kewajibannya. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah memenuhi semua kebutuhan pangan pokoknya. Apakah itu pangan pokok bersumber karbohidrat atau protein. Jadi kalau ada upaya untuk memenuhi, maka kami sepenuhnya mendukung. Namun kami juga sependapat dan sepakat dengan pendapat Kepala Bappenas bahwa sebisanya, sedapat mungkin kita menghasilkan kebutuhan pangannya dari kebutuhan dalam negeri. Dan itu sejalan dengan Undang-Undang Pangan. Bahwa Undang-Undang Pangan mewajibkan atau menetapkan pemenuhan pangan itu sebaiknya dari dalam negeri. Dan memang impor tidak haram, namun impor itu pada dasarnya seharusnya menjadi upaya terakhir. Karena impor itu seperti yang disampaikan juga Kepala Bappenas tidak membanggakan. Dan justru karena tidak membanggakan, kami juga berharap kita ada strategi yang lebih besar, strategi yang lebih tepat, khususnya dalam pemenuhan pangan nasional kita, pemenuhan penduduk kita, pemenuhan pangan untuk menetapkan bagaimana strategi untuk memenuhi pangan nasional Indonesia, pangan warganya untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Jadi menurut saya sebaiknya kita jangan terpaku dan jangan selalu terjebak persoalan jangka pendek, kurang impor, kelebihan harga jatuh. Ini adalah persoalan jangka pendek yang berulang setiap tahun sejak awal reformasi sampai hari ini. Nah, kalau ini persoalan terulang lagi, ya tentu saja akan membuat beban Kepala Badan Pangan Nasional akan menjadi sulit. Ya. Dan ini seharusnya menjadi beban bersama, menjadi tanggung jawab bersama untuk mengembangkan strategi pangan nasional, national food strategy. Sedemikian rupa sehingga kita tidak terjebak kalau kurang kita harus impor, kalau kelebihan harga jatuh. Bagaimana kita memenuhi atau bagaimana kita membangun atau membuat strategi pangan nasional, kita sejak sekarang harus membuat apa sih kebutuhan pangan kita, bagaimana kebutuhan pangan menurut kebutuhan karbohidrat setiap warganya, kebutuhan protein setiap warganya, sedemikian rupa sehingga pada saatnya nanti kita jangan hanya bertumpu pada swasembada komoditas. Kita harus swasembada berdasarkan kebutuhan pangan kita. Swasembada untuk memenuhi karbohidrat kita. Swasembada untuk memenuhi protein kita. Swasembada untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral kita. Sedemikian rupa syarat dan target untuk mencapai Indonesia Emas ke depan itu penduduknya seperti apa. Karena bagaimanapun juga pangan adalah hak asasi manusia. Pangan menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan pangan merupakan bagian dari HAM itu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pangan kita. Jadi pertama-tama itu dulu, strategi pangan kita ke depan bagaimana. Dengan demikian maka Kepala Badan Pangan tidak terbebani harus impor dan juga tidak terbebani kalau oversupply dia harus menangani oversupply yang berkepanjangan. Oke, Itu baik. yang pertama.